Hai semuanya, pada video kali ini saya akan mereview barang yang agak beda nih. Ini adalah mesin cuci Electrolux Ultimate Care 300. Mesin cuci ini berkapasitas 8 kg. Dan mesin cuci ini sudah full otomatis. Ini adalah salah satu mesin cuci Electrolux yang harganya paling terjangkau. Untuk desain mesin cucinya seperti ini. Ini juga udah full otomatis ya, jadi kita tinggal nyambungin aja air dan listrik, nanti dia akan mengisi airnya secara otomatis dan dia juga bisa membuang airnya secara otomatis. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Dia satu tabung untuk mencuci dan mengeringkan. Dia juga udah ada tempat deterjennya dan tempat untuk menaruh pewanginya. Untuk tutupnya ini juga udah soft closing ya. Jadi kalau kita lepas kayak gini, dia akan menutup secara perlahan, nggak langsung kebanting gitu. Oke, langsung aja kita coba nyuci. Di sini saya udah ada cuciannya. Pada saat pengetesan ini saya cuma ngetes nyuci sedikit aja. Oke, sekarang kita masukin deterjennya. Di sini saya pakai deterjennya yang khusus untuk laundry ya. Ini khusus untuk mesin cuci, bisa untuk bukaan atas dan depan. Ini deterjennya dimasukin ke sini. Kemudian untuk pewanginya ini kita masukin ke sini. Ini pewanginya harus diencerin dulu ya, jangan yang kental. Oke, kalau udah ini kita tutup. Pewangi udah masuk, baju udah masuk, terus kita tutup ininya. Berikutnya ini kita cek dulu airnya udah nyala dan listriknya udah nyambung. Terus sekarang tinggal kita nyalain aja. Nah, ini ada modenya nih, nomor 1 untuk reguler, quick, heavy. Ini untuk, nah itulah pokoknya ini ada mode-modenya di sini. Ini bisa kita pilih nih. Untuk pemakaian yang biasa itu yang reguler. Jadi ini kalau kita nyalain, tinggal langsung pencet start aja, nanti dia akan otomatis. Karena saya cuma nyontoin doang dan ini pakaiannya sedikit, saya akan coba mode quick aja. Jadi ini tinggal klik program quick. Nah, di sini juga bisa kita atur secara manual nih. Misalnya ini kan ada merendam, mencuci, membilas, dan mengeringkan. Kalau misalnya yang reguler dan quick itu dia cuman mencuci, membilas, dan mengeringkan aja. Yang ngerendamnya ini enggak. Kalau kita mau ngerendam juga, ini tinggal kita pencet. Nyampe lampunya ini nanti nyala semua. Tunggu, nggak kelihatan. Ini kita pencet sampai dia. Oh, ini karena tadi modenya quick ya. Ini misalnya kita harus ganti ke reguler dulu. Lalu ini, nah ini bisa kita pilih nih. Ini jadi nyala semua nih. Jadi dia akan direndam dulu. Karena baju saya sedikit dan saya hanya ingin ngecontohin aja. Jadi ini kita pakai yang modenya quick aja. Oke, langsung aja klik start. Dia akan secara otomatis ngisi air dan memulai proses pencucian. Kalau mau secara manual kayak tadi juga ini kita bisa ngatur nih tinggi airnya mau semana. Kalau kalian mau cuci setengah dari kapasitas mesin cucinya atau 3/4 itu bisa pakai yang reguler aja. Jadi tinggal kalian pencet yang power lalu langsung start aja. Nah kalau lagi proses pengisian air gini, ini pintunya dibuka gini nggak apa-apa. Kalau misalnya mau nambahin pakaian atau gimana. Tapi kalau misalnya nanti dia udah mulai, ini pintu udah nggak boleh dibuka-buka lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, mesin cuci ini udah saya beli sebulan yang lalu ya. Jadi kurang lebih saya udah tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari mesin cuci ini. Sambil nunggu proses ngisi airnya, di sini bisa lihat ya, ini estimasi waktunya sekitar 27 menit. Nah, tapi waktu ini tuh nggak bener juga ya, karena semua juga tergantung dari kecepatan ngisi airnya. Kalau misalnya air yang kita masukinnya lambat, tentunya waktunya ini pasti akan lebih. Untuk selang bawaannya nggak saya pakai, karena selang bawaannya kan nggak ada filter. Ini selangnya saya ganti, supaya bisa dipasangin filter kayak gini. Jadinya air yang masuk ke mesin cucinya lebih bersih dan tentunya mesin cucinya akan lebih awet. Oh iya, ada satu hal yang penting. Pada saat pemasangan instalasi mesin cuci ini,
teknisinya berkata sebaiknya dalam waktu sebulan sekali kita melakukan pembersihan mesin cuci ini. Untuk ngebersihinnya ini tinggal kita masuk ke mode tube clean ini. Oke, ini mesin cucinya udah mulai jalan ya. Ini bisa kita lihat yang bagian dalamnya ini dia goyang banget. Tapi yang di bagian luarnya ini stabil. Nggak getar sama sekali. Getar sih, tapi maksudnya nggak gerak sama sekali. Nah ini setelah dia kocok-kocok sebentar, dia akan menambahkan air lagi. Atau mungkin dia ngerasa cuciannya berat ya, jadi dia nambahin lagi airnya. Langsung kelihatan nih airnya jadi butek. Setelah proses mencucinya selesai, dia akan secara otomatis menguras, membuang airnya. Sekarang masuk ke mode yang membilas. Nah, sekarang dia akan memeras. Waktu itu saya pernah coba ngecuci selimut 2 biji di dalam. Memang itu over kapasitas sih. Pas ngecucinya oke, pas lagi ngespin kayak gini dia langsung kenceng banget gerakannya. Tak-tok begitu. Nah, dia langsung secara otomatis ngematiin proses pengeringannya. Lalu dia ngisi air lagi. Lalu dia kayak ngebenerin posisi pakaian yang ada di dalam. Dia muter-muter gitu. Kemudian dia coba ngespin lagi. Ini sama kayak yang ada di tulisan di sini. Ini. Cuman itu memang salah saya sih. Ini kan kapasitasnya 8 kilo. Itu pasti lebih dari 8 kilo sih. Ini udah mati proses ngespinnya. Nanti habis ini dia akan mengisi air lagi. Untuk pembilasan yang pertama. Ini saya nggak tahu ya. Kalau yang quick ini kayaknya ngebilasnya sekali doang deh. Kalau yang reguler ini 2 kali dia ngebilasnya. Jadi nyuci, terus dibuang airnya, kemudian diisi lagi, dibuang lagi, diisi lagi, dibuang lagi, baru dikeringin. Kalau yang reguler seperti itu. Kalau yang quick ini kayaknya cuma sekali deh ngebilasnya. Soalnya ini waktunya udah tinggal 14 menit. Oke, ini lanjut proses pembilasannya. Jadi setelah dia ngisi air lagi, dia akan ngucek-ngucek dulu sebelum akhirnya nanti dia ngebuang airnya dan mengeringkan pakaiannya. Iya, untuk mesin cuci ini tuh bener-bener nggak ada nggak ada air, nggak ada basah gini, jadi nggak harus taruh di kamar mandi. Kayak ini saya taruh di depan kamar mandi supaya lebih awet juga, biar mesinnya ini nggak kena cipratan air. Jadi tentunya mesinnya akan lebih awet karena dia nggak kena cipratan air sama sekali. Sekarang proses yang terakhir, proses pengeringan. Oke, ini proses pencuciannya udah selesai. Udah berhenti. Nah, dia akan bunyi jedek seperti itu. Nah, kemudian dia akan kayak gitu ya. Itu tuh untuk ngepisahin pakaian-pakaian yang kelilit. Sekarang kita coba ya kekeringannya. Pakai tisu. Memang pastinya ini nggak bakal... pencet. Memang pastinya ini nggak akan kering banget. Karena ini kan pengeringannya cuma muter doang. Yang lebih bagus itu yang bukaan depan, yang wattnya gede itu. Kalau yang model seperti itu pastinya lebih kering. Oke ya, lumayan. Ternyata yang suara tek-tek-tek tadi tuh gara-gara ini ya, kena ke sini. Oke, sekarang kita coba untuk mengukur berapa listrik yang dibutuhkan untuk mencuci pakaian sebanyak ini pada mode reguler. Ini saya ukur pakai wattmeter yang seperti ini ya, jadi ini detail banget. Ini waktu kecolok aja dia 0,7 watt. Sekarang kita coba nyalain, dan ini langsung kita start aja. Jadi dia akan menyesuaikan secara otomatis. Ini bisa dilihat ya, penuh ya kapasitasnya. Pas lagi kayak gitu, peaknya sekitar 250 watt. Buat yang kurang paham, ini lihat yang warna merah aja nih yang power, itu wattnya. Ini juga tadi udah direset semua, tadi mulainya dari 0 semua. Dan ini saya setting harga listriknya itu Rp1.600 per kWh. Jadi nanti kita bisa langsung lihat dia makan listrik berapa dalam sekali proses pencucian.
Ini saat ngisi air, dia memakan listrik sekitar 8 watt. Pada saat proses pencucian, dia di kisaran 300 watt. Saat menguras airnya, dia makan 7,5 watt. Ini berarti kalau posisi mesin cucinya hidup, sekitaran 7,5 watt ya. Yang terakhir, proses ngespin. Ini pas mau putaran awalnya dia nyentuh di angka 700 watt. Ini kelihatan ya karena penuh banget, jadi kelihatan gak stabil di dalam, tapi mesin cuci bagian luarnya tetap stabil. Kalau dia udah berputarnya makin kenceng, nanti wattnya ini jadi makin turun. Nih sekarang di 500, 400. Dan kalau putarannya udah stabil, udah kenceng, dia di sekitar 276 watt. Oke, ini hasilnya kita hanya butuh Rp207 dan energi sebesar 0,129 kWh dalam sekali proses pencucian reguler. Gimana, cukup irit kan daripada nyuci manual pakai tangan? Cuman yang saya nggak tahu berapa banyak air yang digunakan dalam proses pencucian. Nanti kalau saya udah punya sensornya, nanti kita coba bikin videonya. Oke, yang terakhir adalah pembersihan. Mesin cuci ini memiliki 3 buah filter yang harus kita bersihkan secara rutin. Dan tentunya kalau kita malas ngebersihinnya, nanti baju yang kita cuci juga nggak akan bersih maksimal. Pertama ini kita nyalain, lalu kita masuk ke mode tube clean. Ini tinggal klik aja programnya sampai di angka 08. Lalu pencet start. Oh iya, kalau kalian ada deterjen yang khusus untuk membersihkan mesin cuci, bisa juga dimasukin ke dalam, atau enggak pakai deterjen yang biasa dipakai untuk mencuci baju juga nggak apa-apa. Cuman di sini saya nggak pakai deterjen, karena saya lupa masukinnya. Untuk prosesnya ini di sini tulisannya 20 menit, dia wash dan langsung ngespin. Ini prosesnya sama aja kayak nyuci baju biasa. Dia airnya diputar-putar seperti ini. Seru juga sih nontoninnya. Kemudian dia akan ngebuang airnya dan mengeringkan mesinnya. Sip, udah beres. Sekarang kita buka filter yang ada di dalam tabungnya. Ini ada 2 ya. Dan ini bisa dilap aja yang di bagian dalamnya. Sedangkan yang di filternya nanti kita cuci. Inilah kondisi filter mesin cucinya setelah 1 bulan pemakaian. Biasanya dalam 1 hari itu saya pakai sekitar 1 atau 2 kali. Makanya kalau lihat di video cara ngebersihin yang officialnya itu, disuruhnya itu setidaknya sekitar seminggu sekali. Ini filternya masih bisa dibuka ya dalamnya. Untuk kayak gitu caranya. Di dalamnya juga masih ada kotorannya. Oh iya, kotak tempat deterjennya ini juga bisa kita buka dan harus kita bersihkan juga. Sama aja sih caranya, tinggal dikocok-kocok aja pakai air. Untuk filter yang ketiga adalah filter input air masuk. Ini harus kita buka dulu selangnya. Lalu kita bisa menggunakan obeng min atau pingset untuk menarik yang biru-biru ini. Kalau di sini filter saya masih bersih karena sebelumnya udah ada filternya juga. Sip, setelah kita bersihkan semua filternya, tinggal kita pasang kembali ke tempatnya semula. Terus tinggal kita keringin aja sisa-sisa air atau sisa deterjen yang ada di pinggir-pinggirnya. Udah, sebenarnya perawatannya cukup kayak gitu aja, yang penting rutin. Oke, saya rasa itu udah cukup, videonya udah kepanjangan. Seperti biasa, semua link akan saya tulis di kolom deskripsi di bawah. Jika ada pertanyaan, silakan langsung komentar aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.